Halo Karcermania, saya Jono dari PT Kalengga Tata Raya, Autores, distributor Karcer Cleaning Equipment untuk sales, service, dan spare part. Kali ini saya akan sharing produk Ride-On Scrubber Karcher B90R. Karcher B90R merupakan mesin pembersih lantai dengan fungsi sikat, cuci, dan vakum yang dapat difungsikan sekaligus bersamaan atau hanya berfungsi saja sesuai kebutuhan. Mesin ini menggunakan tenaga baterai 24 volt, dapat dicas berulang, memiliki kapasitas tangki air bersih sebanyak 90 liter dan kapasitas air kotor 90 liter. Mesin ini menggunakan sikat jenis disc brush berjumlah 2 buah yang masing-masing berdiameter 38,5 cm dengan kecepatan putarnya 140 rpm per menit. Lalu untuk kecepatan mesin saat dioperasikan adalah 6 km per jam. Sehingga secara teori mesin ini mampu membersihkan bidang lantai seluas 4.500 meter persegi per jam. Oke, kita langsung saja melihat fitur-fitur yang dimiliki oleh mesin B90R ini. Pertama adalah ini fitur untuk tangki air bersih. Posisinya ada di bagian depan sehingga memudahkan operator untuk mengisi air bersih. Kapasitasnya 90 liter. Selanjutnya adalah pedal gas, ada di posisi bagian kanan mesin, itu untuk mengatur kecepatan dari mesin. Lalu beralih ke bagian daya, yaitu di bagian baterai, posisinya ada di bawah jok. Ini adalah bak tempat baterai, menggunakan 4 baterai dengan total daya 24 volt. Nah, untuk ketika mesin dioperasikan, operator memang wajib naik ke atas seat karena memang seat ini ada kontak buttonnya. Jadi ketika seat tidak diduduki, mesin juga tidak akan bisa menyala. Kemudian untuk tangki air kotor, penampungannya ada di bagian belakang mesin dengan kapasitas 90 liter. Posisinya adalah kita membuka cupnya dari sini. Di dalam cup mesin kita akan temukan water filter untuk penyaringan, kemudian ada plug untuk menghentikan daya vakum yang dari bawah sehingga ketika tangki air kotornya penuh, air yang tersisa di lantai tidak akan terhisap. Lalu bagaimana cara untuk mengeluarkan air kotoran dari bak penampungan air kotor? Jadi operator hanya perlu untuk menarik drain hose ini, kemudian mengarahkan ke saluran pembuangan dan membuka tutup saluran drain hose. Untuk menarik air kotor yang ada di lantai, ini mesin ini menggunakan karet squeezy. Squeezy ini posisinya ada di bawah, kemudian kita attach ke bagian ini, lalu kita hubungkan ke suction hose seperti ini. Sehingga kotoran yang ada di lantai dia akan kehisap naik ke tangki pembuangan. Kemudian untuk sisi bagian kiri mesin kita akan temukan pedal untuk menaikkan atau menurunkan sikat. Kemudian ada tuas di bagian kiri juga, ini untuk pengaturan squeezy. Squeezy bagian belakang adalah untuk menarik kotoran air kotor agar terhisap ke tampungan tangki air kotor. Selanjutnya ada untuk pengaturan keluar air bersih, di mana ini ada knob yang bisa antara minimal dan maksimal. Saat digunakan, disarankan untuk membuka air terlebih dahulu. Caranya adalah kita putar knob seperti ini dengan angka maksimal sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada tombol fungsi, ini untuk ketika mesin sudah on, ini untuk posisi maju atau mundur. Ketika mesin kita arahkan maju berarti kita klik ke depan, dan ketika fungsi mesin kita akan mundur kita klik yang ke arah belakang. Lalu ada tombol untuk klakson, jadi untuk sifatnya adalah safety. Kita bisa memberikan tanda untuk karyawan lain atau orang lain di area kerja kita. Kemudian ini ada fungsi emergency, ketika ada bahaya mesin kita bisa langsung pencet untuk menghentikan mesinnya. Lalu di sini adalah untuk lubang anak kuncinya untuk menghidupkan mesin.
Ini adalah knop untuk fungsi mesin. Ini adalah fungsi ketika mesin kita jalankan tanpa fungsi sikat, cuci atau vakum. Kemudian kita pindahkan ke bagian ini adalah untuk mencuci, mensikat, dan vakum sekaligus. Lalu untuk ke bagian selanjutnya itu untuk mencuci dan sikat saja. Jadi ketika memang ditemukan spot kotoran membandel, kita bisa saja hanya mencuci tanpa langsung divakum supaya kotoran yang membandel bereaksi dengan chemical yang kita gunakan, sehingga nantinya ketika disikat kotoran akan lebih mudah luntur. Selanjutnya ketika fungsi di sini adalah untuk fungsi vakum saja. Kemudian di sini adalah untuk sikat tanpa cairan. Selanjutnya yang terakhir adalah sikat dengan vakum, sikat tanpa cairan dan divakum. Ini adalah layar indikator untuk mengetahui kondisi mesin yang kita gunakan. Yang pertama adalah ada gambar kunci. Ketika gambar kunci ini berkedip merah, artinya mesin harus diperiksa. Lalu ada huruf P di sini, itu adalah kondisi saat parkir, berhenti. Kemudian di sini ada gambar baterai, itu untuk menginformasikan sisa baterai yang ada di mesin. Kemudian di sini ada tanda peringatan. Nah, ini harus segera menghubungi service center untuk dilakukan pengecekan unit. Lalu di sini adalah indikator untuk air bersih. Sisa misalkan air bersihnya sudah mulai berkurang, dia akan mulai berkedip. Kemudian di sini adalah gambar sikat yang ada kayak tekanan. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita menekan ke lantai, ini akan menyala, jadi menginformasikan bahwa tekanan sikat ke lantai cukup kuat sehingga perlu kita kurangin. Untuk mengendalikan mesin ini kita menggunakan setir yang memudahkan untuk manuver atau mobilisasi ke arah yang kita tuju. Seperti yang tadi saya bilang di awal, mesin ini menggunakan dua sikat. Nah, posisinya headrest sikat ini ada di bagian bawah mesin di sini. Kemudian ada satu lagi di bagian bawah ini ada water filter, gunanya untuk penyaringan air bersih serta untuk membuang sisa air bersih yang memang sudah cukup lama tidak dipakai. Disarankan agar dibuang supaya tidak meninggalkan bau. Caranya ada dengan memutar, kemudian dia akan keluar sendiri.